Bjorka, hacker yang sedang melejit dan menjadi bahan perbincangan publik seantero tanah air selama beberapa pekan terakhir ini. Berdasarkan hasil penelusuran di media sosial, ia tercatat bergabung di Twitter pada September 2022 dengan lokasi Polandia. Hanya mengikuti satu akun dan mempunyai lebih dari 183.000 followers. Hal yang sama terjadi dengan akun Telegramnya. Baru 2 bulan bergabung, reputasinya melejit dan mendapatkan bintang 6. Apa saja rekam jejaknya yang penuh kontroversial dan kehebohan yang dibuatnya sehingga menjadi tema aktual masyarakat 62. Tak tanggung-tanggung dan sangat mengerikan. Bjorka menyebarkan, lebih tepatnya menjual jutaan data masyarakat Indonesia ke pasar gelap. Pembocoran data pertamanya adalah data pelanggan Tokopedia yang dibobol pada April 2020 berukuran 11 dan 24 giga. Isi data tersebut berupa data user ID, password, email, hingga nomor telepon. Tidak berhenti di situ. Pembocoran data keduanya adalah data pengguna media sosial literatur Wattpad. Data ini dibobol pada Juni 2020. Isinya mencakup password, nomor kontak, hingga nama asli. Bjorka juga merilis 26 juta data pelanggan IndiHome. Isi data tersebut mencakup nama lengkap, email, gender, nomor induk kependudukan, hingga situs apa saja yang dikunjungi. Gawat! Tidak berhenti di situ. Sosok anonim ini kemudian mulai melirik dan menyasar perusahaan plat merah dan institusi negara. Pada 31 Agustus, user ini mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Isinya adalah nomor induk kependudukan, nomor telepon, providernya, hingga tanggal registrasi. Sejumlah lembaga negara kian kebakaran jenggot. Kominfo, operator seluler, Dukcapil ramai-ramai membantahnya. Toh, para pakar siber menyebutkan data yang dibocorkan sangat valid. Waduh, kok merambat kemana-mana ya? Terkesan sangat ragu dan bingung. Pemerintah tidak menunjukkan respon yang meyakinkan publik. Kalau bisa, jangan nyeranglah. Orang itu perbuatan ilegal akses kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya. Ucap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Dirjen Aptika Samuel Abrizani Pangerapan di kantornya pada Senin 5 September 2022. Bjorka pun membalas pesan Samuel itu lewat unggahan dengan judul My Message to Indonesian Government. Bjorka menuliskan sebagai berikut, pesan saya untuk pemerintah Indonesia, menohok dan sebenarnya memberi tamparan keras. Apakah dia hanya menyasar Kominfo? Ternyata semakin serius menunjukkan keberaniannya. Dia kembali memberi kejutan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Bjorka kembali membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU 6 September. Isinya adalah nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, hingga nama lengkap. Yang lebih menggemparkan adalah pembocoran data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019 sampai 2021. Data ini dibukanya pada tanggal 9 September. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan aparat tengah memproses kasus kebocoran data itu secara hukum dan memburu pelakunya. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya, kata Heru dikutip dari Antara. Bjorka pun mengomentarinya dengan nyinyir sembari memberikan ejekan yang tajam dan pedas kepada pemerintah. Bjorka juga menyebutkan pelaku pembunuhan aktivis HAM, Munir. Sebenarnya apa yang disebutnya bukan hal baru dan tidak mempengaruhi apa-apa. Apa alasan Bjorka meretas data di instansi milik pemerintah Indonesia? Melalui akun Twitternya, @bjorkanism, Bjorka membeberkan alasan melakukan peretasan di Indonesia. Dia mengaku melakukan peretasan agar orang-orang yang ditempatkan pada pemerintahan memiliki kemampuan yang sesuai, orang yang tepat pada posisi yang tepat. Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah. Demikian tweetannya berbahasa Inggris pada 10 September 2022. Beberapa saat setelah itu, pada Minggu 11 September 2022, Bjorka kembali membuat tweetan. Negara ini sudah terlalu lama dijalankan secara sewenang-wenang tanpa adanya perlawanan.
Mereka yang dikritik akan dihilangkan secara permanen dengan cara yang salah. Berbagai cara yang dilakukan termasuk cara yang benar. Apakah itu berhasil? Jadi saya memilih menjadi martir untuk membuat perubahan untuk menampar wajah mereka. Utasan tersebut ditulisnya pada akun pribadinya. Bagaimana respon netizen negeri Konoha? Nah, ini yang menarik. Soal respon masyarakat terhadap gertakan dan kehebohan dari Bjorka. Biasa, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Bagi masyarakat yang merasa jengah dengan kebijakan pemerintah, mereka mengeluh-elukan Bjorka dan bahkan meminta dia untuk membongkar berbagai data tentang kasus-kasus yang masih misteri di tanah air. Para pendukung tersebut bahkan membaptis Bjorka sebagai pahlawan. Mereka menilai Bjorka sebagai sosok baru perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap keliru dari pemerintah. Dia membongkar hal-hal bobrok di negara kita. Saya secara pribadi cukup bingung dengan netizen dan masyarakat Indonesia yang menyebut Bjorka sebagai pahlawan. Suka atau tidak, Bjorka menyerang kedaulatan, perang siber yang sangat berbahaya, soal keamanan negara. Siapapun boleh tidak sepaham dengan apapun, tetapi bukan membenarkan hal yang bertentangan dengan hukum dan norma moral. Koreksi saya kalau salah. Hacker random ini awalnya berniat jual data warga negara Indonesia yang terdapat di beberapa instansi. Coba berpikir lebih luas. Bagaimana jika data yang dihack adalah data kita dan sangat mungkin data kita sudah dihack dan dijual ke pasar gelap? Untuk apa kita mendukung pelaku tindakan kriminal? Kita tentu penasaran dengan sosok di balik akun Bjorkanism. Terlepas dari itu, saya meyakini efek Bjorka ini mendorong kesadaran semua orang soal keamanan data, terutama pentingnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Selain itu, bagi saya, Bjorka sebagai alternatif media liputan yang menyeimbangi aksi buzzer. Biarkan mereka bersaing mengkonstruksi citra pemerintah. Berikan Bjorka ruang berekspresi, terlepas masalah hukumnya terkait hacker. Dia bertujuan memperlihatkan bagaimana sistem keamanan siber kita bekerja. Kok keamanan data kita mudah diobok-obok ya?